Wasit merupakan salah satu aspek paling krusial dan penting dalam dunia NBA. Tanpa wasit, pertandingan pastilah tidak akan bisa berjalan seperti dengan semestinya. Untuk meningkatkan kinerja wasit NBA, pihak NBA pun kemudian mengadakan survei performa wasit yang telah mereka buka sejak 2016. Hasilnya, sebagian besar pemain setuju bahwa wasit nomor 48, Scott Foster, merupakan wasit terburuk di NBA. Dan pada game antara Warriors melawan Suns tadi, ia menunjukkan kenapa ia bisa dijuluki sebagai wasit terburuk. Buat kalian yang lagi nyari jersey basket NBA, kalian boleh banget nih langsung cek AZ Sportswear. Berbagai jersey NBA tersedia di sini, mulai dari jersey Stephen Curry, Kobe Bryant, Michael Jordan, dan masih banyak lagi. Desain jersey yang ada di sini juga unik-unik loh, jadi pastinya bakal bikin penampilan kalian saat main basket jadi tambah kece. Oh ya, kalian juga bisa custom jersey suka kalian di AZ Sportswear. Cocok banget nih buat kalian lagi ngebuat tim. Yuk buruan cek AZ Sportswear di Tokopedia, Shopee, atau Lazada. Scott Foster bukanlah nama baru lagi di dunia perwasitan NBA. Ia telah mengarungi NBA sejak era Michael Jordan, tepatnya sejak musim 1994-1995. Sebelum menjadi wasit di NBA pun, Foster juga sudah punya pengalaman yang cukup panjang di dunia perwasitan. Ya, wajar saja. Wasit NBA merupakan wasit tertinggi di dunia perbasketan. Oleh sebab itu, butuh pengalaman dan skill yang kuat untuk bisa menjadi seorang wasit di NBA. Tercatat, sebelum mewasiti Liga NBA, Foster pernah 6 tahun menjadi wasit di pertandingan basket SMA dan 2 tahun menjadi wasit di level kuliahan dan Liga CBA. Usia 8 tahun menjadi wasit di luar, pada tahun 1994, Foster pun akhirnya resmi diangkat sebagai wasit NBA. Foster sendiri terbilang punya karir yang cukup oke sebagai wasit. Di masa kejayaannya, ia bahkan pernah didaulat untuk memimpin pertandingan NBA Finals Game 7 antara LA Lakers melawan Boston Celtics. Itu merupakan prestasi yang luar biasa. Sayangnya, akhir-akhir ini, Foster yang sudah semakin tua terlihat semakin berubah. Ia jadi terlihat mudah emosi dan tidak kompeten. Chris Paul merupakan salah satu korban dari ketidakprofesionalannya. Foster sudah lama terlihat punya masalah dengan Chris Paul. Entah apa masalah yang mereka miliki, tapi yang jelas, Paul pernah berkata bahwa ini merupakan masalah pribadi yang juga menyinggung anaknya. Paul sendiri selalu terlihat cekcok setiap kali ia diwasiti oleh Foster. Ia pastilah selalu beradu argumen dengan wasit berusia 56 tahun ini. 23 November 2023 menjadi pertandingan puncak komedi antara CP3 dan Scott Foster. Di pertandingan comeback pertamanya ke kandang Suns ini, CP3 tertangkap kamera terlibat adu mulut dengan wasit Scott Foster. Adu argumen ini terlihat sangat intens sampai-sampai Foster pun akhirnya mengeluarkan Chris Paul dari pertandingan. Paul sendiri terlihat luar biasa emosi usai kejadian ini. Ia melontarkan kata-kata kasarnya ke Foster saat itu. Pelatih Warriors, Steve Kerr, yang telah mengetahui masalah ini, juga ikut menghujat Scott Foster. Usai first half selesai, Steve Kerr melewati Scott dan memberikan beberapa kata yang terlihat membuat Foster kesal. Usai pertandingan selesai, pada konferensi pers, CP3 berkata bahwa ia memang selalu terlibat masalah berkepanjangan dengan Scott. CP3 berkata, masalah pribadi ini berkaitan langsung dengan keluarganya, khususnya anaknya. Entahlah masalah sejenis apa yang bisa terjadi antara Scott Foster dan anak CP3, tapi yang jelas, masalah tersebut telah terjadi semenjak lama. CP3 sendiri tidak suka dengan sikap tidak profesional dari wasit Scott Foster yang menggunakan technical foul seenaknya. Ia berkata, technical foul seharusnya tidak boleh didasarkan dari kebencian atau dendam pribadi. Sang pelatih, Steve Kerr, pada post-game conference juga mengatakan bahwa CP3 tidak pantas dikeluarkan dari lapangan. Menurut Steve Kerr, CP3 tidak melakukan kesalahan fatal yang membuatnya pantas untuk dikeluarkan. BTW, ejection ini merupakan ejection ke-7 Paul di sepanjang karirnya. Dan menariknya, ini merupakan yang pertama kalinya datang dari wasit Scott Foster. Selain Chris Paul, Warriors juga merasakan rugi yang luar biasa dari pertandingan yang diwasiti oleh Scott ini. Scott terlihat terlalu membela Suns. Tercatat, ia sering memberikan call-call aneh dan tidak masuk akal kepada Warriors. Ia juga lebih memudahkan para pemain Suns dalam mencari foul, supaya Suns
bisa melakukan free throw lebih banyak. Akhirnya, di game ini, Warriors pun kalah dari Phoenix Suns. Warriors kalah 123-115 dan membuat mereka semakin terpuruk di wilayah barat. Tim yang dibela oleh CP3 memang selalu sial ketika diawasi oleh Scott. Tercatat, dari total 19 pertandingan playoff CP3 yang dipimpin oleh Scott Foster, 17 diantaranya berakhir dengan kekalahan. Jadi, selama diwasiti oleh Scott Foster, tim yang dibela oleh CP3 baru menang sebanyak 2 kali saja. Luar biasa. Yang lucu dari momen ini adalah, usai kejadian ini, CP3 langsung memposting foto dirinya dengan Scott Foster di Instagramnya. Ribuan orang dan beberapa pemain NBA langsung datang dan berkomentar di postingan tersebut. Mereka tertawa dan membela CP3 yang diperlakukan tidak adil oleh Scott. Ya, memang banyak pemain yang membenci Scott. Bahkan, pemain sekelas LeBron James pun terlihat benci dengan Scott Foster. Pada game 3 NBA Playoff musim lalu misalnya, LBG pernah melakukan sebuah kontak dengan Scott yang mengakibatkan wajah Scott berdarah saat itu. Entahlah, hal itu disengaja atau tidak. Beberapa ada yang bilang James memang tidak sengaja dan beberapa ada yang bilang kalau James memang sengaja melakukan hal itu karena ia memang tidak suka dengan Scott Foster. Golden State Warriors semakin terpuruk saat ini. Tim yang dibela oleh Chris Paul ini saat ini hanya mampu duduk di peringkat ke-10 wilayah barat. Itu merupakan hal yang amat buruk. Perseteruan antara CP3 dan Scott Foster masih terus berlangsung. Menurut saya, NBA harus mengambil tindakan kepada wasit-wasit kontroversi seperti ini. Wasit seharusnya tidak boleh menggunakan call mereka dengan semena-mena, karena hal tersebut akan merusak pertandingan dan citra NBA. Baiklah guys, sekian video pada hari ini. Jangan lupa juga cek EZ Sportswear. Cari jersey NBA atau membuat jersey custom, EZ Sportswear jawabannya. BTW, Minggu 26 November ini, Ina Basketball akan mengadakan acara main basket bareng yang terbuka untuk umum. Minggu ini, kita akan main di lapangan basket Pati Unus, Jakarta Selatan. Buat teman-teman yang minat, teman-teman bisa langsung aja join WA group yang ada di kolom deskripsi ya. Oke, sekian video hari ini. Terima kasih banyak buat kalian semua yang sudah menonton. Dan sampai jumpa di video selanjutnya.